Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ayu. Kita kembali lagi bersama kisah Nabi dan Rasul. Dan hari ini kita bakalan cerita tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Nabi Soleh merupakan nabi kelima di antara 25 nabi yang harus kita imani. Dan sebelum Nabi Soleh juga ada Nabi Hud alaihi salam. Sejarah periode Nabi Soleh sendiri terjadi pada tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Dan dia diutus itu pada kaum Tsamud yang berada di daerah Al-Hijr, tepatnya di Arab Utara. Dan sekarang itu bernama dengan Madain Solih, yang artinya adalah kotanya Soleh. Dan satu wilayah pegunungan di antara Madinah dan Syria atau Sam. Ayah Nabi Soleh sendiri ini bernama Ubaid. Dan Nabi Soleh juga merupakan salah satu keturunan dari Nabi Nuh, yaitu dari Sam bin Nuh. Dan dia juga nabi yang berasal dari bangsa Arab ya. Nabi Soleh dikaruniai mukjizat berupa seekor unta betina yang keluar dari balik batu besar sebagai bekal dalam berdakwah. Umur Nabi Soleh juga diperkirakan hanya sampai 70 tahun. Dan dia diangkat menjadi nabi pada waktu tahun 2100 sebelum Masehi. Nabi Soleh ini diutus pada saudara sekaumnya, yaitu sesama keturunan Tsamud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Ad. Dan mereka ini menempati bekas tempat tinggal kaum Ad dahulu. Kaum Tsamud sendiri itu adalah kaum yang banyak berbuat maksiat, berzina, mabuk-mabukan, bahkan tindak kejahatan. Sehingga dari perilaku menyimpang ini, makanya Allah mengutus Nabi Soleh untuk kaum Tsamud. Dan mereka juga penyembah berhala setelah kehancuran kaum Ad pada zaman Nabi Hud. Target utama dakwah Nabi Soleh ini adalah kaum Tsamud yang menyambung hidupnya itu dengan beternak, bercocok tanam, dan arsitektur. Bahkan arsitektur kaum Tsamud ini sangat membanggakan. Di tanah-tanah datar kaum Tsamud bangun istana-istana, sedangkan di bukit-bukit atau di gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah. Negeri mereka sendiri ini terdapat kebun-kebun dan air-air. Kaum Tsamud sangat pandai dalam memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal ini dikarenakan Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Tsamud berupa pegunungan. Jadi setelah segala kenikmatan yang mereka dapatkan, mereka malah tidak menyembah Allah. Dan Nabi Soleh ini juga adalah salah satu orang yang dihormati di kalangan kaum Tsamud dan diharapkan menjadi penerus tradisi mereka. Tetapi Nabi Soleh malah menyeru kepada kaum Tsamud untuk menyembah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak mengharapkan imbalan apapun atas dakwah yang telah dia sampaikan. Hal inilah yang membuat para pemuka kaum Tsamud ini kecewa, karena malah mengesahkan Allah dan mengharuskan
untuk meninggalkan sesembahan yang sudah merupakan adat mereka secara turun-temurun. Sebagian dari kaum Tsamud akhirnya beriman kepada kaum Tsamud, tetapi sebagian lagi malah menentangnya dan tidak menaati, sehingga kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Pemimpin pengikut Nabi Soleh ini bernama Junda bin Amru. Dan beberapa pemuka kaum Tsamud ini ada yang ingin mengikuti ajaran Nabi Soleh, tetapi Zu'ab bin Amru dan Rabbab bin Sya'ir itu malah menghalang-halangi niatan mereka agar tidak bergabung dan mengikuti ajaran Nabi Soleh. Bahkan saat Nabi Soleh ingin mengajak sepupunya Junda bin Syihab, Zu'ab dan Rabbab ini malah mencegah apa yang akan dilakukan Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh ini terkena ilmu sihir, dan mereka tidak percaya bahwa utusan Allah itu adalah seorang manusia biasa sama seperti mereka, dan juga merupakan salah satu dari kaum mereka sendiri, sehingga mereka menganggap Nabi Soleh ini seorang pendusta dan orang yang sombong. Mereka menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya jika dia memang seorang nabi. Lanjut, di sebuah lembah, kaum Tsamud berkumpul di sana. Lalu datanglah Nabi Soleh untuk menyerukan dakwahnya. Dan dakwah dari semua nabi ini adalah sama, yaitu untuk menyembah Allah dan mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi yang dilakukan oleh kaum Tsamud, mereka tidak mau dan malah menantang Nabi Soleh untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari balik batu besar. Nabi Soleh bertanya, apakah jika dia berhasil mengeluarkan unta tersebut, mereka akan menyembah Allah? Mereka menjawab, ya. Nabi Soleh lalu berdoa dan beribadah. Ada yang menyebut Nabi Soleh ini pergi untuk melaksanakan ibadah di tempat dia biasa melaksanakan ibadah atau sholat. Tapi ada yang menyebut lagi dia melaksanakan ibadah atau sholatnya itu di hadapan para kaum Tsamud itu. Lalu selesai dia melaksanakan doa dan ibadah, dipukullah batu besar itu. Dan ajaibnya, keluarlah seekor unta betina dengan ciri-ciri yang disebut oleh para penentang kaum Tsamud sama persis. Jadi apa yang terjadi? Sebagian dari kaum Tsamud akhirnya beriman kepada Nabi Soleh. Tetapi ada juga yang tetap masih menentang Nabi Soleh dan tidak mau beriman dan mengatakan bahwa Nabi Soleh ini melakukan ilmu sihir. Nabi Soleh berkata bahwa unta betina ini bernama unta betina Allah dan dia akan tinggal bersama dengan mereka, dan unta ini juga akan minum dari sumber air mereka juga secara bergiliran dengan mereka dan hewan ternak. Nabi Soleh juga mengizinkan untuk mereka memeras dan meminum air susu unta tersebut. Mengapa mereka minum ini secara bergiliran? Misalnya hari ini unta yang minum, besoknya kaum Tsamud dan hewan ternaknya. Itu dikarenakan saat kaum Tsamud tidak mengambil air itu karena wadah penyimpanan atau tempat penyimpanan air mereka itu sudah penuh, jadi mereka tidak perlu bolak-balik setiap hari untuk mengambil air. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa saat mereka tidak mengambil air dari sumber airnya itu, mereka justru memeras dan mengambil air susu unta tersebut. Bahkan air susu untanya tuh bisa diambil oleh semua kaum Tsamud dan cukup. Nabi Soleh juga akhirnya berkata bahwa mereka tidak boleh mengganggu unta tersebut, karena jika mereka sampai mengganggunya,
maka itu akan mendatangkan siksa yang pedih. Akhirnya unta itu hidup di tengah-tengah kaum Tsamud. Tetapi kaum Tsamud merasa mereka dan hewan ternak mereka kekurangan air. Karena semenjak ada unta tersebut, mereka merasa unta tersebut terlalu banyak minum air sehingga mereka kekurangan. Padahal mereka saat tidak meminum air, mereka justru memeras air susu unta itu. Akhirnya mereka berencana membunuh unta tersebut. Dan di antara orang yang mempunyai niat tersebut, ada 2 orang wanita di baliknya. Yang pertama adalah Syaduk binti Mahya. Dia sampai menawarkan dirinya kepada sepupunya yang bernama Misro bin Mahraj jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Dan satu lagi wanita, yaitu istri Zu'ab sendiri, yang bernama Unaizah binti Ghunaim, atau biasa disebut juga dengan Ummu Gunmah. Unaizah dan Zu'ab ini memiliki 4 orang putri, dan dia melakukan perjanjian dengan Gudar bin Salif. Jika Gudar berhasil membunuh unta tersebut, maka dia bisa memilih di antara salah satu anak mereka untuk dinikahi. Akhirnya Gudar dan Misro ini mengajak 7 orang lainnya untuk membunuh unta tersebut. Tibalah saat mereka melakukan rencananya. Saat itu mereka sedang mengawasi unta tersebut meminum air dari sumber mata air mereka. Lalu seketika mereka memanah betis unta tersebut dan menusuk perut unta tersebut dengan menggunakan pedang. Lalu terbunuhlah unta tersebut, yang mana unta tersebut merupakan mukjizat Nabi Soleh. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana keadaan anak unta tersebut, tapi ada pendapat yang menyebut saat ibunya dibunuh, unta tersebut berlari ke sebuah bukit dan melenguh dengan kencang sebanyak 3 kali. Tapi ada yang menyebut juga sebenarnya unta itu sudah lama hidup di kalangan kaum Tsamud, bahkan sebelum Gudar bin Salif itu dilahirkan. Setelah unta itu terbunuh, Nabi Soleh tahu dan sangat sedih sekali. Tapi apa yang dilakukan para penentang tersebut? Para penentang tersebut malah menantang lagi Nabi Soleh untuk mendatangkan sebuah azab. Nabi Soleh yang dalam keadaan sedih berkata, "Bersukacitalah kalian dalam 3 hari." Karena pembunuhannya itu diperkirakan terjadi pada hari Rabu, maka hari pertama setelah itu adalah hari Kamis. Di pagi hari Kamis mereka bangun dengan keadaan wajah yang berwarna kuning. Dan pada sore harinya mereka berkata, "Bukankah telah lewat 1 hari dari waktu yang telah ditentukan?" Lalu di hari yang kedua atau di hari Jumat pagi, mereka bangun kembali, tetapi wajah mereka berwarna merah. Dan di sore harinya mereka berkata kembali, "Bukankah telah lewat 2 hari dari waktu yang telah ditentukan?" Lalu di hari ketiga, tepatnya di hari Sabtu pagi, mereka bangun dan saat itu wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan di sore harinya mereka berkata kembali, "Bukankah telah lewat dari waktu yang telah ditentukan?" Al-Quran menyebut azab yang diterima kaum Tsamud ini berupa gempa, suara yang mengguntur, serta sambaran petir. Ada yang menyebut azab ini terjadi pada sore hari ketiga. Pada saat itulah terdengar suara peki yang sangat hebat,
sehingga pecahlah telinga dan perut mereka. Tetapi ada yang menyebut juga azab itu terjadi pada hari keempat di pagi hari saat mereka bangun tidur. Saat itu terdengar suara keras dari langit dan goncangan bumi yang sangat dahsyat, yaitu gempa bumi, sehingga mereka semua mati di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Tak ada yang selamat kaum penentang tadi, kecuali seorang budak yang bernama Kalbah binti As-Salq. Saat azab itu terjadi, dia melihatnya langsung, dan dia langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan daerah tersebut dan menuju sebuah perkampungan Arab. Sesampainya di sana, dia menceritakan semuanya, apa yang telah terjadi. Dan salah satu warga itu memberikannya air minum, dan dia meminumnya. Saat dia selesai meminumnya, dia tewas seketika. Tapi ada yang bilang, ada satu orang laki-laki yang tidak terkena azab tersebut. Dia bernama Abu Rigal. Karena pada saat itu Abu Rigal sedang berada di Al-Haram Mekah. Tetapi saat dia meninggalkan Al-Haram Mekah, seketika dia mendapatkan azab seperti kaumnya. Lalu akhirnya Nabi Soleh dan para pengikutnya ini selamat dari kejadian tersebut. Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Soleh setelahnya. Ada pendapat yang menyebut bahwa Nabi Soleh lalu berhijrah atau pindah ke sebuah daerah bernama Ramlah di kawasan Palestina. Ada juga yang menyebut mereka pindah ke sebuah daerah di Al-Haram Mekah. Itu adalah cerita singkat dari Nabi Soleh. Dan cerita ini Ayu dapatkan di internet dan dari beberapa situs. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikannya. Saksikan kisah para Nabi dan Rasul episode selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim, bapaknya para Nabi. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk saran-saran yang membangun. Ayu Hardianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.